The Contractor adalah film yang menceritakan tentang seorang anggota militer Amerika Serikat yang bernama James Harper. James memiliki kondisi kesehatan yang buruk. Dengkulnya cedera karena kecelakaan ketika kerja. Tapi bukan berarti James pasrah dengan keadaan. James terus melatih fisiknya dengan olahraga setiap hari. James memiliki ruangan tempat persembunyian di tengah-tengah hutan. Tempat itu ia gunakan untuk tempat peristirahatan ketika James selesai melakukan pelatihan fisik. Pada hari Sabtu, James pulang ke rumahnya. Ia menemui istri dan anaknya. James melakukan pekerjaan seperti seorang ayah pada umumnya. Ia membersihkan belakang rumah dan mengajak anaknya untuk berenang di luar rumah. James memiliki sangkutan hutang di bank yang lumayan besar. Saat ini James sedang dalam masa krisis keuangannya. James berangkat kerja seperti biasa. Hari itu ia dipanggil oleh atasannya yang baru. James ketahuan mengkonsumsi obat dan ketergantungan. Obat ini ia konsumsi untuk pereda nyeri yang muncul dari luka di lututnya. Sang pimpinan baru tidak setuju dengan cara James ini. Ia menganggap James malah akan menjadi beban dalam timnya. Maka dari itu James dipecat dari tentara dan bahkan James tidak menerima pesangon dan tunjangan lainnya. Pemecatan ini semakin membuat kehidupan James terpuruk. Ia dipecat ketika sedang dalam masa krisis keuangan dan banyak hutang di bank. Teman seprofesi James meninggal saat itu. James datang ke pemakamannya dan ia bertemu dengan sahabatnya, namanya Mike. Mike mengundang James untuk makan-makan di rumahnya. James disambut dengan hangat di rumah Mike. Pada malam harinya, James menceritakan pahitnya kehidupan dia sekarang. Ia dipecat dari pekerjaannya. Ia memiliki hutang di bank. Sekarang James sedang terpuruk. Mike memberikan tawaran kerjaan yang cocok dengan James. Pekerjaan itu biasa dilakukan oleh pasukan militer terlatih. Pekerjaan ini di luar dari status sebagai tentara atau mereka menyebutnya pekerjaan sampingan. Mike memberitahu bayaran untuk pekerjaan ini sangat besar. Tanpa pikir panjang, James langsung tertarik untuk bergabung tanpa ia tahu apa yang akan dikerjakan nanti. Esoknya James dan Mike pergi ke sebuah peternakan. Di sana ia menemui seorang pria yang juga veteran militer yang bernama Rusty. Mike sering mendapatkan pekerjaan tambahan dari Rusty. Rusty sangat tahu siapa James. James adalah seorang tentara dengan skill yang luar biasa. Rusty menawarkan pekerjaan kepada James dengan bayaran yang fantastis, dengan masa kerja kurang lebih seminggu. Sebelum James berangkat, Rusty memberikan tunjangan untuk kehidupan anak istri James sebesar $50.000. Angka ini sangat besar walaupun James belum melakukan pekerjaan apapun saat itu. James langsung berangkat menjalankan misinya ke Berlin. Di sana, ia tidur di hotel. Baru 15 menit istirahat, seorang wanita yang juga rekan kerja James tiba-tiba masuk ke kamarnya. James diberikan mobil untuk operasionalnya dalam menjalankan misi. James ditugaskan untuk memantau aktivitas sehari-hari seorang ilmuwan dari Suriah di dalam rumahnya. James melakukan pekerjaan itu dari pagi sampai malam dan kemudian pagi lagi. James tidak bergerak dari tempat pemantauannya sama sekali. Misi pemantauan selesai. James pergi ke markas timnya di sebuah ruko yang tersembunyi. Di dalamnya terdapat persenjataan lengkap untuk para timnya. Mike datang ke tempat itu. Ia menjelaskan misi yang akan mereka kerjakan. Mereka harus membunuh ilmuwan yang kemarin dipantau oleh James. Ilmuwan ini sedang melakukan penelitian untuk membuat vaksin flu burung pada manusia. James mengatakan bahwa ilmuwan ini adalah teroris. Selanjutnya para tim meluncur ke lokasi dengan mobil penyamaran. Para tim turun dari hutan di belakang laboratorium tempat ilmuwan itu bekerja. Mereka mengamankan satu orang penjaga pos security. Hanya ada satu orang penjaga di dalam area gedung ini. Tapi penjaga ini langsung terhubung ke polisi Berlin. Para tim masuk dengan mudah dan langsung menemui si ilmuwan ini. Mereka menginterogasi ilmuwan itu dan mencuri data yang ia miliki di laptopnya. Mike dapat kabar bahwa Sierra sedang dalam pengejaran polisi di luar sana. Sierra adalah seorang perempuan dalam tim yang akan menjemput mereka dari tempat itu.
Rencana berubah. Mike menugaskan tim untuk membakar tempat itu dan menghilangkan jejak. James ditugaskan untuk mengeksekusi si ilmuwan itu dengan cara suntik racun ke tubuh ilmuwan itu. Gedung meledak dan para tim keluar dari tempat itu. Sierra datang menjemput mereka, akan tetapi Sierra diikuti oleh satu rombongan polisi di belakangnya. Terjadi adu tembak di tempat itu antara tim dan para polisi. 2 orang tim tertembak dan tewas di tempat. Sedangkan Mike tertembak di bagian lututnya. James menghabiskan para polisi dengan bom granat. Lalu kemudian James membawa Mike pergi dari tempat itu. James menggendong Mike, sedangkan di belakangnya para polisi mengejar mereka. James membawa Mike berenang di danau kecil itu dan kemudian menyelam ke dasar danau dan menemukan saluran air di dalamnya. Mereka berdua beristirahat di tempat itu. Mike hampir kehabisan darah. Kebetulan golongan darah Mike dan James sama. James mengeluarkan alat medisnya dan mendonorkan darahnya ke Mike. Esoknya Mike sudah segar, tapi kebalikannya justru James yang lemah karena ia telah mendonorkan darahnya. James memutuskan untuk istirahat di situ seharian penuh, sedangkan Mike harus pergi untuk menyelesaikan misi. Mike sudah memesan kamar hotel untuk nanti tempat James beristirahat sebelum mereka dijemput pulang oleh tim yang lain. James sudah bangun. Ia kemudian keluar dari saluran air itu. James menemukan sebuah mobil bak yang terparkir di dalam hutan itu. Kemudian James mencuri baju dan makanan di belakang mobil itu. James pergi keluar dari hutan dalam keadaan rapi. Kemudian James ke hotel yang sudah dipesan oleh Mike. James beristirahat di dalam hotel. Ia mendapatkan surat yang ada di dalam remote TV. James diminta menghubungi nomor itu keesokan paginya. James keluar dari hotel itu. James pergi ke toko HP untuk membeli ponsel dan nomor yang baru. James menghubungi Rusty. Rusty akan mengirim orang untuk menjemput James. James agak keberatan karena Mike sampai hari ini belum ada kabar sama sekali. James tidak mau meninggalkan Mike. James mulai merasakan kejanggalan pada situasi ini. James curiga bahwa Mike dibunuh oleh Rusty. Dan benar saja, tak lama kemudian muncul 3 orang bermotor dan menembaki James. James lari dan terjun ke sungai. Mereka mengejar James dengan motor sambil menembakinya. James menemukan pintu di samping sungai itu. James menembak kuncinya dan kemudian berhasil masuk ke saluran gorong-gorong sungai itu. Para pengintai itu tetap mengejar James sampai ke dalam gorong-gorong, dan akhirnya mereka semua beradu mekanik di dalam gorong-gorong. James mengalahkan semua pengintai itu dan kemudian menyisakan 1 orang untuk diinterogasi. Ternyata pengintai itu juga berasal dari Amerika dan juga seorang marinir. Ia ditugaskan untuk membunuh James di Berlin. Marinir itu tahu bahwa ia tidak akan hidup lebih lama lagi. Ia justru memberitahu James bahwa ia memiliki rumah persembunyian dan seseorang yang bisa menjemput James ke sana. Akhirnya James pergi dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh marinir itu. James pergi ke rumah anak istri marinir itu untuk mengambil data yang ia simpan di bank. Di dalamnya terdapat data konspirasi terkait dengan misi yang sedang James jalankan. Setelah James mendapati data itu, ia menelpon seseorang sesuai petunjuk marinir tadi. Seseorang pria yang sudah agak tua datang menjemput James dengan mobil. James dibawa ke rumah persembunyian dan dirawat di sana. Pria itu menceritakan kehidupannya ketika masih muda, dan ia pun juga berasal dari militer sama seperti James. Pria itu terpaksa tinggal di rumah itu dan tidak pulang ke rumahnya selama 13 tahun. Karena kalau pria itu pulang dan menemui keluarganya, mereka akan langsung ditangkap. Pria itu terjebak oleh misi konspirasi yang sama seperti James. Tiba-tiba pria itu ditembak dari arah luar rumah. James refleks dan membuka tabung gas dan menyalakan lilin. James keluar rumah itu lewat jendela dan memanjat pohon. Ketika orang-orang itu masuk, gas dan lilin tadi langsung meledak. James pergi membawa mobil pria itu. James langsung menuju bandara untuk segera pulang ke Amerika. Sampai di Amerika, James langsung ke rumah Mike.
James berniat ingin memberitahu anak istrinya bahwa Mike tidak selamat dari misi kemarin di Berlin. Akan tetapi, James malah melihat Mike sedang asik dengan istrinya di dalam rumah itu. James sangat marah dan merasa dikhianati dalam misi ini. James menunggu hingga Mike keluar dari rumahnya. Paginya, Mike keluar dengan menggunakan mobil. James mengikuti Mike dari belakang dan kemudian mereka ke gedung parkir paling atas. Mike sangat terkejut melihat James ternyata ia masih hidup. Mike tidak bisa berkata apa-apa lagi. James sangat kecewa karena merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri. James tidak terima karena misi yang diberikan ternyata adalah misi membunuh seorang ilmuwan dan mencuri datanya untuk kepentingan bisnis para golongan atas. Mike hanya terdiam melihat James marah. Lalu tiba-tiba mereka berdua berpikir untuk membunuh Rusty, orang yang telah memberi mereka berdua pekerjaan kotor ini. James dan Mike pergi ke rumah Rusty. Mike menembaki para penjaga di luar rumah, sedangkan James menerobos masuk ke dalam rumah untuk menangkap Rusty. Mike tertembak oleh Rusty. Lalu kemudian James mengalahkan Rusty, dan akhirnya komplotan itu tewas semua. James membawa Mike pergi dari situ untuk diselamatkan. Akan tetapi Mike sudah tidak kuat menahan peluru yang ada di perutnya. Mike berpesan kepada James untuk menghilangkan jejaknya. Lalu kemudian James membakar mobilnya bersama dengan Mike di dalamnya sesuai permintaan Mike. Lalu Mike pulang ke rumahnya untuk melihat keluarga kecilnya. Anak istrinya terlihat bahagia dengan hidup yang lebih baik sekarang ini, dan cerita ini pun tamat.